Assalamualaikum Kak Dritra. Waalaikumsalam Darius, kita tunggu Alia dulu ya. Sekaligus itu nanti di awal kita ngobrol bentar ya. Perihal, sebenarnya kan di Daris bukunya capaiannya sedikit ya, betul tidak? Nanti deh, tunggu Alia datang ya. Oke? Ya, Daris, suara Kak Ditra ada terdengar? Daris sholat dulu. Alia, kita tunggu Daris ya.
Dari sudah masuk gak sih, Kak? Oh, masih sholat. Iya, Daris lagi sholat. Alia udah siap? Udah, Kak. Ya, ya. Oke, tunggu bentar. Karena di sini baru hujan. Di Oh, baru daerah hujan ya, Kaditra Kak? lagi baru hujan. Jadi kayaknya nanti Assalamualaikum. kalau ada trouble ditunggu aja ya. Oh, Semoga aja lancar ke depannya, nggak ada trouble. Oke, Hmm. Kak, sudah selesai. tunggu bentar ya. Ya, Kak. ya, Kak. Oke, wait, wait. Oke, udah kumpul semua. Wait. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat sore, Alia. Selamat malam, Kak Ditra. Selamat malam, Kak Fitra. Oke, gimana kabarnya? Kita sudah 6 hari ya, hampir 1 pekan tidak bertemu. Lancar sekolahnya, Daris? Alhamdulillah, Kak, lancar. Alhamdulillah. Alia sudah bentar lagi ya? Nggak sabar Ya, udah mau bentar masuk lagi, sekolah Kak. pasti. Oke, wait. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, tadi Kak Ditra udah bilang ya, kalau di sini habis hujan, nanti kalau ada kendala sinyal ditunggu aja. Pokoknya Kak Ditra, misalkan tiba-tiba lepas bakal masuk lagi. Semoga saja tidak gitu ya, kita diberikan kelancaran. Terus yang kedua, perihal kita di sini, kurikulumnya itu kan sebenarnya masih mengikuti dari gitu ya, betul tidak? Betul, Kak. Tapi ternyata capaian punya dari sedikit, betul tidak? Karena SMK Betul. jadi lebih sedikit kan. Nah, harusnya lebih ringan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ulang, itu nggak apa-apa. Boleh banget. Kedua, karena Alia nanti bakal sekolahnya di luar itu udah pasti gitu ya. Backgroundnya bagus. Terus abis itu, Kak Ditra rencananya Daris akan tetap mengikuti kurikulum bersama Alia. Jadi kita akan pakai kurikulum Cambridge, tapi pengantarnya tetap bahasa Indonesia. Jadi setidaknya akan menyinggung materi-materi yang memang basicnya sifatnya dipelajari kok di Indonesia kurikulum Merdeka. Hanya saja nama-namanya saja yang berbeda gitu. Kan otomatis Daris gak mungkin kan ya, satu Ya, buku itu akan habis dalam beberapa minggu bersama kita doang kan, betul tidak? ya, Kak, betul. Jadi malam ini kita masih akan membahas lingkaran dan malam besok gitu ya, hari Rabu. Nah, yang bab tiganya kapan? Kita pending aja dulu, kita belajar hal lain. Jadi keuntungan untuk Deris bisa tahu matematika lebih banyak, tidak hanya pada lingkup di SMK-nya saja. Siapa tahu nanti kalau mau berkuliah itu dibutuhkan gitu kan. Jenjang-jenjang berikutnya. Dan untuk Alia tentunya tadi kita ingin mengulang basic dari awal matematikanya tapi tingkatnya tetap SMA gitu, nggak dikenalkan dari jenjang uh, di dasar ya, tenang aja, jadi udah pakai yang senior high school kok. Nanti Kak Ditra akan sesuaikan itu, tapi kita mulainya dari kelas 10 dulu. Oke, gimana, sepakat tidak? Gak Sepakat? apa-apa sih, Kak. Gak apa-apa ya, jadi nanti teman-teman bisa belajar dan mengetahui lebih banyak hal. Itu dari dasar. Begitu. Itu dulu. Ada pertanyaan kira-kira untuk ya obrolan kita ini. Jadi santai aja. Oke, gimana? Aman ya untuk ke depannya? Itu dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Kak Ditra setelah ini akan lakukan share screen, tapi tunggu sebentar karena sebenarnya materinya baru udah ada nih. Tapi Kak Ditra akan share screen. Oke. Oh iya, ada satu lagi deh yang mau disampaikan. Ini terkait gimana menurut teman-teman kalau kan kita sebenarnya udah belajar di misalkan 8 pertemuan atau
Setiap dua pertemuan kita ganti materi, betul tidak? Nah, di samping ganti materi itu, Kak Ditra pengen ngadain namanya kayak ujian, mini ujian gitu. Wait, tunggu sebentar. Tunggu bentar ya. Baik, Kak. Oke, Kak. Oke, suara Kak Ditra sudah terdengar kembali belum? Kedengaran, Kak? Sudah, Kak, Dengar kedengaran. ya? Nah, jadi rencana berikutnya yang ingin Kak Ditra bawakan itu setiap, misalkan kita satu pertemuan materi lebih selesai lebih awal. Ya, kita ngadain ujian gitu, kecil-kecilan. Kenapa kita ngadain ujian? Buat ngelatih teman-teman juga gitu, seberapa pemahaman materi. Jadi nanti di hari itu tuh full kayak ujian ngerjain soal aja gitu. Dikasih waktu timer, dikerjain dulu. Misalkan kita pertemuan 90 menit. Ya udah, ngerjain soal yang cakupannya itu nanti untuk 45 menit gitu. Nah, 45 menitnya apa? Buat bahas soal. Begitu. Gimana kira-kira setuju tidak? Jadi biar yang telah dipelajari, teman-teman juga masih dapat dan masih oke. Gitulah kurang lebih. Aman? Aman, Kak. Aman ya? Ya itu dulu eh cuan capaian. Ini nggak perlu. Oke, Kak Ditra akan share screen. Oh, sambil menunggu share screen, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai belajar, berdoa dimulai. Hmm. Oke, berdoa selesai. Oke, materi kita pada malam hari ini itu adalah lingkaran. Lingkaran berarti masuk chapter 2 di bukunya Daris. Betul tidak? Eh, Alia punya Kak Ditra jelaskan ya suaranya ya. Jelas, Daris, Kak? Daris patah-patah, Daris patah-patah. Takutnya punya Kak Ditra yang patah-patah. Kayaknya tadi Ini Daris nice patah-patah kan? patah-patah, Kak. Yang Iya kan? ya, dari sang patah-patah. Oh, berarti Daris. Makanya tadi Kak Ditra tunggu dulu. Kak Ditra tuh bingung apa sinyalnya beneran terkendala lagi ya. Hmm. Ternyata enggak kok. Pas ngeliat Alia gerak cepat. Oh berarti ya udah. Pokoknya nanti kalau Kak Ditra tiba-tiba nge-freeze, tunggu aja. Bakal masuk lagi kok. Itu aja sih warningnya. Takutnya kayak kemarin. Oke, yaudah yuk. Kita akan bahas materi lingkaran. Sudah siap? Siap, Sebenarnya Kak. agak jomplang dengan yang kemarin. Dari belajar aljabar jadi belajar lingkaran. Gak apa-apa gitu ya. Karena nanti kita akan balik lagi ke bilangan dan aljabar setelah membahas lingkaran. Gitu. Minggu depan ya, tapinya. Oke. Yuk, udah muncul belum PPT-nya? Sudah, Kak. Ya, ya. Di sini ada Ya. materi lingkaran. Di dalam CP-nya itu ada busur, ada garis singgung, ada tali busur, dan segi empat tali busur. Gitu ya. Dan yang terakhir itu nanti ada aplikasinya. Aplikasinya kayak gimana? Itu menyusul saja. Yang penting kita fokusnya pada tiga capaian ini dulu. Gitu. Nanti kalau tidak selesai, kita lanjutkan di pertemuan 10 seperti biasa. Oke. Pertama, kita akan menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan. Terus membuktikan teorema yang berhubungan dengan lingkaran. Jadi nanti bakal ketemu rumus banyak gitu ya. Kita akan ketemu rumus terus sama bentuk lingkaran. Ketemu bilangan pi dan seterusnya gitu. Terus kita memahami sifat-sifat garis singgung, terus segi empat tali busur, hubungan sudut, busur, tali busur, dan seterusnya. Oke, kata kuncinya itu ada circle atau lingkaran, terus ada arc itu busur, ada tangen itu adalah garis singgung, terus ada tali busur, ada segi empat tali busur atau cyclic quadrilateral, quadrilateral gitu. Terus nanti ada juring, Hmm. bukan jurik. Kalau sudah kan ada jurik gitu ya. Ini juring. Juring itu nama lainnya sektor. Misalkan kan eh,
Kalian nemu kata sektor di mana? Sektor 1, sektor 2. Ya kan, pernah nemu kayak gitu kan? Iya, Nah, benar. ya itu Iya. kalau di lingkaran itu namanya juring. Jadi kayak sebuah wilayah gitu ya. Ya, tapi Hmm. dibatasi gitulah pokoknya. Gitu gambarannya. Itulah. Oke, lanjut dulu. Ke lingkaran nanti ada busur, sudut pusat, dan sudut keliling. Jadi sudut itu notasinya seperti ini. Ini dibacanya sudut. Sudut. Terus garis singgung ini dibacanya tegak lurus. Kalau seperti ini sejajar, kalau seperti ini tegak lurus. Oke? Tegak lurus. Gitulah pokoknya. Oke, di sini ada bagian warm up. Pusat lingkarannya yang mana? Oh, Tengah. Oh, Oh ini ya. ya. Pusat lingkarannya, oh. Jari-jarinya hmm. selain D bisa kemana coba? OD D sama itu O. OD. jari-jari. Oh ya, OD. OA itu jari-jari. OB juga jari-jari. Jari-jari. Nah, kalau diameter yang mana? A ke B. A ke B, nice. Kalau tali busur itu yang warna hijau. C Di ke D. ke D. Sedangkan kalau busur itu yang melengkungnya. Hmm, Titik antara dua tali busur yang melengkungnya itu disebutnya sebagai busur. 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 Ya, gimana nulisnya? Ya, sama aja C ke D juga, tapi yang melengkungnya gitu ya. Sedangkan garis singgung itu yang ini. Nah, makanya garis singgung itu dikatakan tegak lurus. Kalian Iya. pernah lewat VT gitu yang ada matematika berantem di dalam suatu diagram Kartesius, tembak-tembakan pakai rumus itu pernah nggak ngelihat itu? Lewat nggak di VT? Pernah lewat cuma lupa. Pernah Kak. lewat. Tapi pernah lewat kan? Nah, Pernah lewat. ini mereka itu berantem si garis singgung ini kan mereka punya tembakan dari tali busur ini membentuk sudut siku-siku kan nantinya karena tegak lurus, betul tidak? Nah, itu tuh yang Hmm. berantem bawa tembakan terus bilangan tak hingga dan sebagainya animasinya itu tuh ya belajarnya ada lingkarannya juga di dalamnya gitu. Seru kan sebenarnya matematika itu. Oke, kita masuk ke definisi lingkaran. Misalkan belum tahu. Gitu. Lingkaran apa sih? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama dari titik yang tetap atau pusat lingkaran. Jadi dia mau dari titik tetap yang ini mau ke sana, ke sini, ke situ, ke sana, itu tetap jaraknya, gitu ya. Oke, itu yang dinamakan dari lingkaran. Kalau oval, itu baru nggak tetap. Karena kan ada yang dekat, ada yang lebih jauh, atau elips, betul tidak? Itu juga ada yang dekat, ada yang lebih jauh, kayak gitu. Sedangkan kalau lingkaran itu pasti sama. Karena lingkaran ada tapi yang membuktikan bahwasanya lingkaran itu tuh nggak sempurna ngelingkar juga gitu. Tapi itu nanti aja. Oke, terus ada jari-jari dinotasikannya sebagai R, kalau diameter itu dinyatakannya sebagai D, atau dua kali jari-jari. Jadi setiap lingkaran itu sebangun karena hanya berbeda ukuran dan skala. Jadi dia nggak pernah beda sebenarnya. Yang membedakan itu skalanya. Ini kan lingkaran kecil, tapi ya sebenarnya sama aja. Nanti dibuat diperbesar, makin besar, dan seterusnya. Itu adalah prinsip dari lingkaran. Dia sebangun. Gitu. Oke, kita lanjutkan sudut pusat dan sudut keliling. Mana yang sudut pusat, mana yang sudut keliling? Ada teoremanya. Jadi, sudut pusat itu adalah dua kali sudut keliling pada busur yang sama. Yang mana, Kak? Lihat gambar. Sudut pusat itu dinyatakan sebagai AOB. Yang mana? Berarti A ke O O, B. ke B. B. Yang warna merah kan? Yang warna Warna merah. merah. Itu sama dengan dua kali sudut keliling. Sudut keliling yang mana? ACB. Berarti yang warna hijau. Gitu. Jadi itu teoremanya, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, busurnya yang warna oranye, cuman ini kurang rapih ya teman-teman. Harusnya generate codingannya nggak rapih nih. Codingannya harusnya ini titiknya di sini. Hanya min apa nih di sini. Dan di sini seharusnya titiknya. Gitu ya. Nah, si oren-orennya juga ada di situ. Ya udah, nggak apa-apa. Intinya, si kalau dia berhadapan ke busur, maka nilainya si sudut pusat itu dua kali sudut keliling.
kebayang ya, si alfa yang ini sudutnya lebih kecil ketimbang yang merah, makanya dia hitungannya 2 kali alfa. Oke, Baik. Baik. itu dulu. Selanjutnya kita akan next. Bentar, Kak Ditra akan copy terlebih dahulu penutup apa? Penutup jawaban. Jadi nanti kita akan coba menerka dulu jawabannya apa. Karena tadi belum sempat edit bagian yang udah ada jawabannya. Kayaknya setelah ini ada contoh soal dulu sih. Wait. Paham ya untuk kedua materinya? Jadi kalau sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Dengan Hmm. syarat mereka menghadap pada busur yang sama. Gitu ya. Itu jawabannya. Nanti kalau ditanya pakai rumusnya yang ini gitu. Oke, kita akan next di sini. Nah, di sebelah kan udah ada, tapi kita akan coba pahami dahulu maknanya. Kita pahami dari soal yang muncul, gitu ya. Oke, pada pusat lingkaran O, sudut pusat AOB dinyatakan 128, gitu ya. Titik C berada pada lingkaran dan sudut keliling ACB menghadap busur AB yang sama. Berarti tentukan sudut ACB. Oke? Berarti tadi rumusnya apa? Sudut AOB adalah 2 kali 2 dari kali A ACB. Gitu kan ACB. ya? Artinya kalau menentukan ACB tinggal dibalik saja. Maka 2 kali sudut ACB itu sama dengan sudut AOB. AOB. Oh, Maka baik. sudut ACB itu sama dengan sudut AOB dibagi dengan 2. Dua. Sehingga Hmm. sudut ACB itu adalah 128 derajat dibagi 2. Sehingga Dua. sudut ACB berapa? 108 dibagi 2. 64. 64. Betul? Betul ya. Jadi jawabannya adalah 64 derajat. 64 derajat. Oke, aman untuk penerapannya? Aman, Kak. Mantap. Kita masuk ke teorema Thales. Thales atau Thales. Kalau Thales nanti kayak makanan. Ya udah, dibaca aja. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Jadi sudut keliling itu yang warna hijau. Perhatikan. Menghadap diameter adalah sudut siku-siku. Jadi kalau dia menghadap diameter, ini dikatakan dia sebagai sudut Siku-siku. siku. Oke. Kenapa kalau dikatakan sudut siku-siku? Ada yang tahu nggak? Karena eh, Kira-kira kenapa sudut keliling yang menghadap siapa? Diameter, dia siku-siku. Gitu kan ya? iya, Alasannya adalah karena apa? Dari gambar. Ya, gambarnya apa? Menunjukkan. Ya, Bukan. dari karena gambarnya. Karena sudut keliling itu adalah setengah dari sudut Oh, sudut setengah dari pusat. ini. Ya, jadi sudut keliling itu karena setengah dari sudut dari sudut pusat. pusat. Gitu ya. Sudut pusat kan berapa sudut pusat? Sudut pusat itu kan lurus kan? Betul nggak? Lurus. Betul, seratus Kak. delapan puluh derajat toh ini. Betul tidak? Betul, Kak. Nah, 180 derajat. Nah, setengahnya itu adalah 90. 10 derajat. Ini ada sebenarnya di sini nih. Gunakan fakta sudut pusat yang menghadap diameter 180 derajat. Ada toh. Kak Ditra juga nggak cun sih kalau di situ ada kata kuncinya. Kalian ada yang baca nggak? Ada Kak, Ayo. tadi ada nampak 180 Hmm. Kak. Bar tuh sebenarnya mau bilang Oh, ini tapi karena ragu ya. lurus. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ngecun.
Lucu kan? John, John. Mejannya itu. Oke, kita akan lanjutkan materinya. Itu adalah ini. eh Teorema Thales ditambah Pitagoras. Di sini sebenarnya udah ada jawabannya, tapi kita akan coba gambar dari sini. Ah, Ini kan ada gambarnya ya teman-teman, betul tidak? betul. Ya, kita ambil lagi aja. Walaupun ada jawabannya, kita akan buktikan. Karena nanti tetap ada contoh soalnya. Ada? Adalah segini. Oke, di sini ya. Oke, AB adalah diameter lingkaran. Bilangnya seperti itu. Dengan panjangnya, diameternya adalah 13 cm. Berarti kan dari A ke B itu adalah 13 cm. Titik C itu terletak pada lingkaran. Sehingga A ke C itu 5 cm. Tentukan panjang BC. BC yang ditanya. Nah, prinsip ini kayak Pitagoras, teman-teman. Jadi, AB ini bisa kita buat seperti segitiga siku-siku. Karena kan kita tadi dikatakan sudutnya siku-siku ya. Jadi, si hipotenusanya ini adalah diameter Diameter lingkaran. 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 Atau sisi miring. Nama lain sisi miring itu adalah hipotenusa. Jadi asumsikan di sini A, di sini B, terus di sini C. Yang sudah diketahui di sini 13 cm, di sini 5 cm. Betul. Masih ingat nggak rumus Pitagoras itu apa? Untuk mencari sisi miring AB kuadrat itu sama dengan OA ditambah, ini C ya, bukan O. Sorry. Di sini C, berarti ini CA ditambah dengan BC. Gitu. Jadi CA kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka untuk mencari sisi yang lainnya itu bisa kita kurangkan. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang CA Ya, kuadrat. kuadrat. Kalau mau cari CA kuadrat kebalikannya. AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Kuadrat. Kayak gini. Nah, penerapannya ke sini teman-teman. Gitu. Karena dia sudah pasti segitiga siku-siku, sudutnya 90 derajat. Ya udah, untuk mencari BC pakai rumus yang ini. AB kuadrat min CA atau AC itu boleh. Jadi 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 169 dikurang 25. Maka hasilnya adalah 144. Itu masih dalam bentuk BC Baca kuadrat. kuadrat. Supaya jadi BC aja, akarkan 144-nya. Maka hasilnya jadi 12 cm. Betul. Jelas tidak untuk penjelasannya, walaupun sudah ada pembahasannya? Atau belum? Kalau belum, boleh di-request untuk dijelaskan ulang, nggak apa-apa. Jelas, Kak. Jelaskan? Aman? Aman-aman, Kak. Aman ya? Ya, itu adalah salah satunya. Oke, kita akan lanjutkan ke next-nya. Busur lingkaran. Kebanyakan nggak materinya? Atau lanjut dulu nih materi terakhir? Karena belum nyobain contoh soal, nanti udah lupa rumusnya. Mhm. Oke, kita tambahin satu lagi ya. Ada busur lingkaran dan juring. Kalau busur jelas yang melengkung. Pokoknya ingat-ingat aja busur yang melengkung, busur yang melengkung. Pernah punya busur derajat? Pernah Busur kan? derajat. Busur derajat yang kalau kalian SMP kayaknya punya. Nah, ini nih busur derajat. Oh, Ya, pernah kan punya? pernah, Kak, pernah. Apa nih? Nah, bentuknya ini seperti ini. Tapi ini kita biasanya punya yang 180 kan ya? Ya, Kak, bener yang Nah, ini setengah bentuk itu. busur derajatnya. Nah, kita hapuslah biar nggak ada di sini. Dah. Jadi busur itu pokoknya ingat-ingat busur yang melengkung, busur yang melengkung. Sisanya yang ada di dalamnya kayak gitu. Juring. Juring itu yang mana? Juring itu yang ada di titik pusat
sampai ke titik tali busur, Mas. Misalkan ini A, ini B gitu ya. Ke busur, sorry. Nah, ketika dihubungkan OA dan OB, maka daerah OA dan OB ini yang dibatasi oleh busur itu namanya adalah juring gitu. Jika tetanya dalam radian, maka bisa menggunakan rumus S sama dengan R teta. R itu adalah Jari-jari. jari-jari. Sedangkan teta itu adalah sudut, besar sudutnya. Kalau ditanya luas juring, otomatis kalau kita punya wilayah, kita nanya luas dong, betul tidak? Nah, Betul. untuk menghitung luas juring, teman-teman bisa menghitung dengan cara setengah R kuadrat teta. Kenapa setengah R kuadrat ada tetanya? Ya karena dia daerahnya dibatasi sudut teta gitu. Terus untuk mencari busurnya itu sama dengan SR teta. R-nya pokoknya jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya 7, ya udah. Si busurnya berarti 7 dikalikan teta. Tetanya adalah radian. Kalau nggak radian, juga bisa dalam bentuk derajat. Jadi teta itu ada dua. Bisa derajat, bisa juga radian. Oke, sebelum masuk ke teta terkait derajat dan radian, kira-kira teman-teman sudah pernah mengkonversi dari derajat ke radian dan radian ke derajat? Hmm. Belum. Alia sudah Kayaknya pernah belum. belum? Belum ya. Kalau begitu, Pi- biar tidak terasa sulit, Kak Ditra akan berikan gambaran derajat ke radian, radian ke derajat. Oke? Untuk Baik, Kak. gambaran saja. Jadi nanti ketika kamu soal yang bentuknya harus diubah ke radian, ya teman-teman udah pernah nyoba gitu. Kalau harus diubah radian ke derajat juga sudah pernah gitu. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Tadi kita tambahkan slide dulu ya di sini. Nah, ini ding, ada. Jadi konversi derajat dan radian yang perlu diingat 180 derajat itu sama dengan pi radian. Radian. Jadi untuk mencari teta radian itu sama dengan teta derajat dikali pi per 180. Hmm. Dan itu degree. Degree. Sedangkan rad itu radian. Contohnya adalah ini, 60 derajat mau diubah ke radian. Berarti kan teta derajat gitu ya. Mau diubah ke radian. Ya udah, berarti 60 pi sama dengan 60 derajat dikali pi per 100. Hah, kebalik nggak ini? Bentar. 60 dikali, oh ya benar-benar. 60 dikali pi per 180. 180. 80. Berarti berapa? 60 per 180-nya bisa sama-sama dibagi 60 itu adalah 3. 3. Maka kita akan mendapatkan pi per 3 radian. Radian. Gitu ya. Jadi bentuk lainnya misalkan lebih simpelnya kayak gini deh. Kalau 180 derajat itu kan pi radian. Artinya kalau 360 derajat itu 2 pi 2 radian. radian. Nah, terus ada lagi 9 rumusnya. Kalau teman-teman susah memaknai yang ini, teman-teman bisa buat kayak gini. Radian itu sama dengan derajat dikalikan pi per 180 derajat. Derajat. Kenapa ada derajat? Karena biar derajatnya saling coret, gitu ya. Nah, terus untuk berikutnya, untuk mencari derajat, itu sama dengan radian
Radian kan udah pasti ada pi-nya ya, betul tidak? Betul. Dikalikan kebalikannya, 180 derajat per pi. Contoh lainnya, misalkan Kak Ditra punya pi per 4. Pi per 4 radian. Pengen diubah ke derajat. Berarti jadinya pi per 4 dikalikan 180 derajat per pi. Gitu kan ya? Berarti pi-nya dicoret, kita akan punya 180 derajat dibagi 4. Berapa 180 derajat bagi 4? 18 bagi 4 berapa? 45. 45. 45 45 derajat. derajat. Oke. Kalau misalkan Kak Ditra punya soal 90 derajat sama dengan berapa radian? Berarti 90 derajat dikali pi per Pi 180 derajat. derajat. Derajatnya saling coret karena kita bagi, hilangkan 90 dibagi 180 itu adalah 2 2. Berarti pi per 2 radian. radian. Paham sampai sini? Oh, oke paham. Atau mau coba soal sendiri? Coba lagi, Kak. Coba ya, karena Hmm. ini bekal. Kalau bekal yang gak dimasukin, nanti aut-autan ke sananya. Oke, cobain untuk yang ini. 150 derajat diubah ke radian. 270 derajat ke radian. Itu dua soal ya. Satu, dua. Yang nomor tiga itu kebalikannya. Radian ke derajat. Ada apa aja? Kak Ditra mau pi per 3. Jangan, pi per 3 udah ada jawabannya. Pi per 2 juga udah ada jawabannya. Pi per 4 udah ada. Berarti mau pi per 6 radian. Suruh cari derajat. Terus yang nomor 4, misalkan Kak Ditra punya soal itu adalah 2 pi per 3. 2 pi per 3 radian. Radian. Berapa derajat? Silahkan 4 soal ini boleh dicari terlebih dahulu. Waktu maksimal 5 menit. Baik, Kak. Ya, Alia aman? Aman ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Tak kirain aku off cam ini nggak aman. Aman. Kalau aman nggak apa-apa kok kalau mau off cam. Enggak, tadi mau berbagi sesuatu, Kak. Oke, boleh dicoba ya Alia. Coba, cobain yang Ini nomor 4 ini 1, 2, 3, 4. Derajat ke radian, radian ke derajat. Pakai rumus yang ini sama yang ini. oh, oke, Kak. Ya, silakan ya.
Bisa teman-teman? Kak Ditra Hmm, mau nanya, boleh. Gimana Alia? agak lupa tadi sih Alia. Yang nomor 1 sama 2 itu pakai yang mana Kak? Yang samping kesini ya? Yang 150 derajat ya? Ya, yang 150 derajat sama 2070 derajat itu pakai yang rumus yang samping sini ya Kak? Pakai yang radian, yang samping kiri. Berarti Eh, kalau ada 180 derajat, berarti radian itu sama dengan apa? 150 derajat dikali pi sama per seratus lima 180 puluh derajat. Nah, sederhanain. Bisa disederhanakan kan bagian ini? Misalkan sama-sama dibagi 30, sama-sama dibagi berapa yang memang menurut Alia paling sederhana. Nanti itu langsung hasil akhirnya. Nomor 2 sama. Paham? Oke Oke. Kak, makasih. Sama-sama Alia. Sudah yuk, bahas ya. Udah agak lama. Yuk, kita bahas. Oke, pertama apa? Ada Oke, Kak. 150 derajat. Berapa dapatnya radiannya? 5 pi per 6. 5/6. Ini, betul? Betul ya? Oke, Betul, Kak. berarti caranya sama. 150 derajat itu sama dengan apa? 150 derajat dikali Derajat pi per dikali 180 derajat. 180 Coret-coret derajat. sama-sama dibagi
30. 20. Berarti 30. dapatnya 5pi per 6 rad. 60. Betul. Terus berikutnya adalah 70. 270 ya. Kalau dua ratus Iya, Kak. tujuh puluh derajat, berarti 270 derajat dikali pi per 180 Eh, derajat. bukan. Berapa? Sama-sama dibagi 3 pi 90. Betul 60. tidak? Berapa Betul, sebanyak Kak. 90? Berarti 3 per 3 pi 2 per 2 C radian. radi. Oke, nice. Sama semua jawabannya? Sama. Berikutnya adalah ini. Pi per 6 radian. Berarti kalau pi per 6 radian, Per pi 6. per 6 rad, itu akan sama dengan apa? Pi per 6 Per 6. dikalikan 180 per pi. Coret pi-nya 180 derajat dibagi 6 berapa? 6. 30. 30 derajat. 30 derajat. Aman? Terus yang terakhir adalah 2 pi per 2 pi per 3. 2 pi 3. per 3 radian itu sama dengan 2 pi per 3 dikali 180 derajat per pi. Pi-nya bisa coret, 3 dan 180 sisa 60. 60 kali 2 Ya, berarti 120 derajat. Sama semua derajat. dengan pembahasan yang Kak Ditra buat. Sama, Kak. Sudah mulai bisa menentukan radian dan derajat mengonversi? Tidak bisa, Kak. Bisa. Oke, syukur Alhamdulillah. Alia gimana? Sudah mulai paham juga? Mulai, Kak. Udah. Oke, lanjut bisa? Bisa, Kak. Bisa ya. Bisa, Kak. Oke, ini adalah salah satu contoh panjang busur menerapkan rumus S sama dengan R dikalikan theta. Sebuah juring lingkaran memiliki jari-jari 12 cm dan sudut pusatnya 5 pi per 6 radian. Tentukan panjang busurnya. Berarti panjang busur S sama dengan R theta. 12 dikali 5 per 6 per pi. Ini bisa dicoret, sisa 2, 2 kalikan 5, maka hasilnya 10 pi cm. Kenapa Kak ketika SMA pi-nya udah nggak mulai dihitung atau hanya dijadikan simbol saja? Karena itu untuk mengefektifkan penghitungan. Kan teman-teman sebenarnya nilai pi itu tidak 22/7 gitu ya. Tapi dia 3,14 dan seterusnya dan termasuk bilangan irasional gitu ya. Ini irasional. Nah, makanya jarang digunakan nilai tersebut karena kalau SD kan mudahnya pakai yang ini gitu ya. Tapi kalau kita sudah tidak berbolehkan harus menggunakan yang ini. Nah, untuk mengalihkan desimal itu biasanya butuh waktu. Jadi cukup kita notasikan pi itu artinya 10 dikalikan 3,14 dan seterusnya. Itu juga jawabannya sudah benar. Oke? Alasannya seperti itu. Oke, untuk menentukan luas juring berarti sama dengan hal yang tadi. Luas sama dengan setengah R kuadrat theta. Lihat saja tetanya berapa. Tetanya dalam radian 1,225. Berarti luas sama dengan setengah R kuadrat. Jari-jarinya 8. Masukin aja 8 kuadrat. Nah, itu sederhanakan. Nanti kita dapat 64 dibagi 2 itu adalah berapa? 32. 22. 22. 32 dikalikan 1,25 nilainya adalah 40. Jadi luas 40. daerah wilayah yang warna oranye ini adalah 40 cm persegi. Segi. Jelas? Belum? Jelas ya? Oke, Jelas, Kak. itu dulu. Untuk yang apotema dan lain sebagainya nanti. Oke, kita akan belajar sudut lingkaran dulu. Di sini ada latihan terbimbing pada lingkaran berpusat O, sudut keliling ACB 37 derajat menghadap busur AB. Gitu ya. Terus yang ditanya adalah sudut pusat. Masih ingat rumus sudut pusat tadi apa? Sudut pusat AOB itu sama dengan 2 kali sudut 2 kali sudut ACB. ACB. Berarti 2 2 dikalikan dikalikan 37 37. derajat. Berapa 37 kalikan 2? 74. 74 derajat. Jadi kalau mau dibentuk ke dalam lingkaran, Kak Ditra akan coba paste, masih ada nggak ya gambar lingkarannya? Ah, bukan yang ini. Ya pokoknya gambar lingkarannya kayak yang tadi ya teman-teman. Gambar lingkarannya kayak yang ini.
Nada, yang ini. Oke, jadi pakainya yang ini. Yang diketahui tadi itu ACB-nya lebih awal. Gitu. Ada pertanyaan? Aman? Aman nggak? Aman ya. Sebenarnya di sini masih ada penerapan-penerapan lainnya. Oke, berikutnya adalah busur dan juring. Sebuah juring memiliki radius 10 cm dan sudut pusat 72 derajat. Tentukan panjang busur. Panjang busur tadi dinyatakan sebagai apa? S. Betul? Betul. S Betul. itu sama dengan apa? Yes. Lupa. Lupa nggak? S sama dengan RT. R Ya. theta ya? R theta bukan? Kayaknya iya. Iya kan? Iya enggak? Iya. Jadi S itu adalah R R theta. Jadi S adalah R theta. Sedangkan kalau ditanya luas juring, itu sama dengan apa? L Piring. sama dengan setengah. Setengah apa kalau Nah, juring? Oh, Setengah R tengah. kuadrat T theta. Ya. Berarti dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menentukan panjang busur. S-nya sama dengan, lihat, radius itu kan R, sama dengan 10. Sudutnya atau tetanya itu adalah 72 derajat. derajat. Tapi yang diminta apa? Dalam bentuk Pi Si. kan? Nah, kalau dimintanya dalam bentuk Pi, teman-teman harus ubah. Langkah awal itu ubah 72 derajat menjadi Radian. radian. Bagaimana Derajat. cara mengubah 72 derajat menjadi radian? Masih ingat atau tidak rumusnya? 72 tujuh dikali puluh dua derajat dikali pi Derajat per dikali 180 derajat. derajat. 380 Derajatnya derajat. habis, 72 dan 180 bisa disederhanakan menjadi berapa? Membagi 9 bisa? Bagi 9 bisa. Oke. 72 bagi 9, 72 bagi 9, 8. 8. Oke, Apa? ini jadi 8 jadi 180 bagi 9, berarti 80, 9 ku. 20. 9, Eh, 20. 180 bagi 9, 20 ya? 180 bagi 9, 20. Iya, 20 betul. Nah, tapi 20 sama 8 masih bisa disederhanain ya. Masih bisa. Berapa? Bagi 4. Bagi Betul kan? Bagi 4, 4 jadinya berapa? 2 per 2 per 5. 5 pi 5 pi radian. radian. Yaudah, berarti R itu adalah 10 dikalikan dengan 2 per 5 pi. Berarti si panjang busurnya adalah 10 bagi 5, 2. Berarti 4, 2, 4 4 pi. Itu ya, 4 pi apa? Sentimeter. meter. Sedangkan Oh, luasnya sama dengan setengah dikalikan R kuadrat theta. Berarti setengah dikalikan radiusnya itu yes. 10 kali 10 kali tetanya. 2 per 5 pi. 10 Pi. bagi 2, 5. Hmm. 10 bagi 5, 2. 5 2, kali 2 kali 2, 2, 20 pi sentimeter persegi. Gampang tidak? gampang. Gampang kan? Sebenarnya kayak belajar benda geometri yang di samping itu kayak persegi panjang, persegi gitu. Cuman bedanya ini lingkaran. Rumusnya lebih banyak. Sampai sini dulu, aman atau tidak? Aman. Nah, oke. Aman. Kita akan garis singgung tadi udah kan ya? Udah, Kak. Belum. Ngaruh. Belum nggak sih? Belum, belum. Oke, coba ini. Unsur lingkaran. Sebutkan perbedaan jari-jari diameter busur tali busur dalam satu kalimat. Apa Hmm. jawabannya? Jari-jari Jadi adalah Jadi, setengah dari setengah dari dia setengah dari dia, diameter. 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 Sedangkan kalau diameter itu, Satu panjang tengahnya. Hmm.
Kalau busur lengkung, ya udah itu nggak usah dijawab lah. Cuman suruh itu doang. Ini nih, sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat yang menghadap busur AB adalah 96 derajat. Tentukan sudut keliling. Dengan rumus tadi, sudut pusat AOB itu sama dengan OB dua sama kali dengan sudut 2 A kali 2 SCB. ACB. Ya udah, di sini kan yang sudah diketahui apa? Yang 9. sudah diketahui adalah sudut Sudut pusat. pusat. Betul kan? Teman-teman Betul. harus mengetahui sudut kelilingnya berapa. Coba hitung. Seperti Udah? Sudah belum? Sudut keliling berarti dapat belum? Dua kali sudut ACB sama dengan sudut AOB. Berarti sudut ACB itu sama dengan sudut AOB dibagi dua. Dua. Sehingga Oh, sudut gitu. ACB-nya adalah 96 derajat dibagi 2. Berapa dapatnya? 48. 8 48 derajat. derajat. Oke, nice. Paham? Paham. Paham tidak? Paham. Oke. Tentukan panjang busur sebuah lingkaran dengan R7 dan tetanya. Wah, gampang. Ini tetanya sudah dalam bentuk radian. Coba, silakan. S sama dengan R theta dan luas sama dengan setengah R kuadrat theta. Ini panjang busur, tapi Kak Ditra mau sekalian cari luasnya juga. Dan luas juring. Jadi biar sekalian. Harusnya 2 menit cukup.
Tuh, udah yuk. Udah ya. Kita bahas. Sudah dapat? Alia? Dari S-nya berapa? S sama dengan R theta. Berarti 7 dikalikan pi per 3. Berarti dapatnya adalah 7 per 3 pi. Gitu kan ya? Terus kalau luasnya, suara Deris nggak masuk. Ah iya. Oh iya, Jangan luas berendam. sama dengan setengah R kuadrat theta. Berarti setengah dikali 7 Nah, kita tujuh. kuadrat dikalikan pi Nah, pi per tiga. per 3. Berarti setengah dikali 49 pi per Per 3. tiga. Ya udah kalikan aja 49 per Dan 6 pi 6 cm per persen. persegi. Gitu. Bisa nggak disederhanakan? Kayaknya nggak bisa ya, angkanya jelek. 49 dibagi 3 juga nggak bisa. Nah, kalau dibagi 2 atau 3 ke 49, nggak bisa, Kak. Ya, berarti itu udah mentok. Jawabannya kayak gitu. Oke, itu garis sunggung teorema Thales. Teorema Thales tadi sudah? Udah tadi. Sudah. Apa teorema Thales? Rumusnya? Parameter itu Itu tinta. Kita gambarkan segitiganya. Ini yang P. berhubungan dengan segitiga siku-siku kan? Iya kak. Misalkan di sini Hmm. O, A, B. Oke. AB adalah diameter lingkaran. Dan titik C terletak pada lingkaran O. Berarti di sini C. Pakai rumus Pitagoras ya. Kayak Ya. tadi. AB kuadrat sama dengan apa? A Udah C kuadrat A C AC ditambah kuadrat kuadrat BC B ditambah BC C kuadrat. kuadrat. kuadrat Yang diketahui apa? AC AC 9 cm dan BC-nya biasanya 12 12 cm. 12 cm. cm. Silakan cari AB-nya berdasarkan rumus ini. Tahu akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Silakan dicoba. Di akar kan, Kak? Betul. Jadi harus diakarkan karena biar kuadratnya hilang. Sulit tidak? Harusnya tidak sih, masih mudah. Karena belajar teorema Pitagoras kayak yang di segitiga siku-siku.
Dah, dapat? Dapat belum? Berapa sentimeter KB-nya? Ayo, jawab. Hmm, Alia dapat berapa? 93. 93 ah, Awalnya ada dua sih jawabannya 93 atau 33. atau 33? Kalau dari kok jauh banget ya? kayaknya kejauhan. Coba dari berapa? Kejauhan. Nggak apa-apa, sebut aja. 225. Jauhan banget. Aduh, jauh banget. Kita berarti harus balik ke Ah, akar ini. kejauhan, ini kejauhan. Berarti ini akar dari, kita hitung bareng-bareng yuk. AC adalah 9 Hmm, kuadrat ditambah 12 dua, kuadrat. kuadrat, Berarti 81 ditambah 140 empat, 4. Pasti ini cuma 256 kan? 225, 22, 225. 225. Nah, 225 berarti 15 sentimeter. 15 cm. Karena kan Kak, 15 kalian kali ini 15 kuadrat kan 225 Eh, kan? Betul tidak? oh iya ya, benar juga. Ya kan? kalian Eh, langsung coret. langsung apa? Oh, nggak apa-apa. Tapi sekarang paham? Sebenarnya dari sudah 225 benar, tapi belum diakarkan. Iya, tadi dia seakar kan, kok malah beda. Oh, apa jangan takut sebenarnya. Akar kan kebalikan dari pangkat kan? Kemarin kan udah belajar Iya, eksponensial kan? Jadi iya nilai kak. akar itu, akar dari A itu sama dengan A pangkat 1/2. Betul tidak? Betul, betul. Ya udah, berarti jawabannya kayak gitu. Aman sampai sini? Aman. Aman. Bisa Hmm, dipahami dahulu? bisa Bisa. Bisa. dapat Oke, dipahami. silahkan tentukan panjang busur dan luas. S sama dengan R theta, luas sama dengan setengah R kuadrat theta. Dari soal ini. Ini masih bentuk apa teman-teman? Kuadrat. Berarti harus Kuadrat. diubah ke Kuadrat. radian. Yes. Silahkan Ada. dicoba. Berarti kalau derajat ke radian itu adalah persentase derajat dikali pi per 180 derajat. 180. Silakan dicoba. Dan Kak Ditra kasih clue. Astaga. Sudah? Tahu belum? Belum. Oke.
Udah belum? Belum kok. Belum. Oke. Derajat keradiannya udah dapat? 40 derajat. Itu berarti 40 derajat dikali pi per 180 derajat. Berapa? 2 V/9 ya. 2 pi per 2 per 9. 2 pi per 9. 9. Oke, nice. Ini radian. Oke, berikutnya berarti S-nya adalah RT, R theta. Berarti R-nya adalah 18 dikali 2/9 pi. Berapa? 18 bagi 9, Oh, 2. 2. Berarti dapat 4 pi cm. Meter. Oh, Meter. Terus untuk luasnya udah dapat belum? Setengah kali 18 kali 18 boleh kan? 18 kuadrat kan definisinya 18 kali 18 ya. ya Kak. Oke, kalikan dengan 2 pi per 9. 9. 18 bagi 2, 9. 18 bagi 9 itu 2. 2. 2. 2 kali 2, 4 kali 9 adalah 36 36 pi di centimeter per segi. meter. Gampang kan sebenarnya? Gampang nggak? Hmm, Ada, nggak apa-apa. Nanti materi berikutnya kita akan bahas di pertemuan besok. Kita fokus yang ini dulu. Oke, sebuah juring memiliki radius 10 cm dan pusatnya adalah theta radian. Baca baik-baik soalnya. Yang diketahui apa dulu? radius radius Yang diketahui adalah Radius. R. radius Terus 10 apa? meter, panjang busur Panjang 13 busur itu meter. S. 3 S be 13 cm. 13. 3. Ditanya apa? T, Nah, theta. Berarti tadi apa rumusnya? Rumusnya S sama dengan RT. FP R theta. R theta sama dengan S, maka theta sama dengan S per per R. Betul? betul. Berarti theta sama dengan Tadi apa? dengan S 13 cm. 13 per 10. 10. 10. Sama-sama sentimeter kan? Berarti sentimeternya Ya habis. Kak. 13 per 10 itu berapa radian? 1,3. 1,3. Gitu ya. 1,3 radian. Jika panjang busurnya 13 cm, udah luas juring. Berarti luas sama dengan setengah R kuadrat T Kakak. theta. Berarti setengah dikali Baik. 10 kali Plus 10 kali 1,3. 1,3. 10 bagi 2, 5. 5 Nah, kali 5. 10, 50 50 kali 50. 1,3. sama 3. Berapa? 5 Sekitar 65 ya. 65 65 cm per persegi. cm. Begitu. Jangan deh. Nanti aja deh. Yaudah. Gimana? Bisa, materinya memang padat, ada 3 capaian kalau secara di bukunya Deris, tapi kalau di Kak Ditra, 3 capaian itu dipecah lagi jadi beberapa gitu. Oke, aman sampai Aman. sini. Nanti kita masih Insya akan Allah aman. membahas apa? Aman. Malam ini nggak ada PR dulu ya, Baik, Kak. atau mau ada PR? Baik Kak. Karena materinya sebenarnya tanggung sih. Bentar, harusnya tetap ada. Kalau mau ada PR bisa ngerjain yang soal ini dulu. Ini Baik. nomor 1, nomor 2,
busur. Tali busur itu belum ya? Belum kan? Belum. 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 Nah, berarti nomor satu sama dua dulu deh. Ntar, mau memperlancar yang radian dan sudut tidak? Biar lebih lancar atau sudah lancar? Hmm, Boleh, Kak. Boleh boleh ya? kok. Jadi biar yang itu karena sering kepake kan, betul tidak? Betul, Kak. Iya. Oke, Iya, wait, Kak. tunggu sebentar. Hmm, Silahkan untuk latihan. Kalau di menurut Kak Ditra nggak sulit ya. Kalau ada yang sama, tadi udah kejawab nggak apa-apa. Manusiawi. Oke, karena manusiawi kalau tadi udah kebahas ternyata dibahas lagi. Nih, coba ya. Ubah Tahu. derajat keradian. Gak banyak ini buat memelatih. Gampang kok. Nanti kalau udah lancar satu soal, soal berikutnya gampang. Baik, Kak. Siap. Baik, Sedikit Kak. ini seriusan. Maksudnya caranya kan cuma coret-coret doang kan tadi. Betul, Kak. Betul. Ya, jadi ini untuk memperlancar aja. Tambahannya ini. Mantap. Nggak harus Gak apa-apa, selesai. Kak. dua Nggak harus puluh selesai, nggak harus selesai. Kan cuma Mari kita belajar kerjakan radian, derajat. Biar dua lebih lancar puluh aja. langsung. apa? Mari kita selesaikan dulu yang keradian. Iya, Atau, selesaiin oh dulu. iya. Atau teman-teman kalau mau ngerjain dulu nih, kita masih ada 5 menit, nggak apa-apa. Nggak masalah. Boleh. Selesaiin dulu nih selama 5 menit. Boleh, Oke. boleh. Hmm, Seberapa bisa dikerjain ya? Iya, jadi biar nggak kepikiran PR kalau kata kita. Kata kata kalian, aduh Kak Ditra ini, aku makin banyak PR ya padahal aku belum sekolah. Semangat ya teman-teman, namanya masih di jenjang pendidikan. Kak Ditra juga harus rajin kok ngajarnya, ya kan? Ya. Rumusnya masih ingat nggak atau mau dicatat dulu? Catat Aman, dulu, Kak. catat dulu ya rumusnya. Takutnya Kak Ditra malam ini belum sempat ngirim PPT-nya. Namanya ini, padet. Bentar, mana tadi rumusnya? eh Rumusnya. Rumusnya mana sih tadi? Ini nih, yang masih terang. Nah ini. Oh, yang Ini. ini aja deh. Ini aja nih kalau nggak. Ini rumusnya ya. Tadi Screenshot yang dulu. Oke, kita screenshot. Eh, Bawa. Ya takutnya Hmm. Kak Ditra hilaf malam ini bablas istirahat. PPT-nya belum sempat kekirim. Sudah. ya. Oke. Nah, kita kerjakan 50. Ya, terus 89. Oh, alhamdulillah. Hmm.
Soalnya sambil dikerjain kan ya. Ya udahlah. Yang penting rumusnya udah kan ya. Nanti jangan lupa ya. Pokoknya Ya Kak. PR-nya fokusnya ke derajat dan radian dulu. Oke? Ya Rumus-rumus Kak. yang sisa yang kecil-kecilnya nanti aja gitu. Karena ini ada 3 capaian, cukup banyak gitu. Dan memang padat gitu. Itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Baik Kak. Ngepas ya, bentar lagi Oke. tapi ngepasnya. Nggak lebih. Biasanya kita lebih Mhm. sengaja karena biar bisa dibagi menjadi beberapa section gitu ya. Itu dulu. Pokoknya nanti di pekan-pekan berikutnya, setelah lingkaran ini selesai, yang statistika nanti dulu. Kita balik ke bilangan dan aljabar. Gitu ya. Itu dulu. Baik Kak. Oke. Dari Ale dan Daris ada yang mau disampaikan? Tidak ada Kak. Tidak ada. Oke, Nggak ada. sejauh ini pemahamannya bagaimana di matematika aman? Aman. Aman ya. Oke. Mulai bagus lah. Aman kok. Mulai ya, mulai aman. Alhamdulillah. Pokoknya nanti konsepnya gini. Kak Ditra akan buat satu pertemuan itu materinya nggak padat. Hari Selasa kita materi, latihan soal, drill. Besoknya kita ujian gitu. Di bab itu aja, jadi biar gak kebanyakan gitu. Kalau kita ujian langsung 5 bab kan mikirnya males ya. Saya juga Tahu. males kalau mikir kebanyakan. Jadi satu aja, besoknya ujian 45 menit, dikumpulkan, terus kita bahas bareng-bareng. Seperti itu konsepnya kurang lebih. Oke, Oke. kalau tidak ada pertanyaan Baik dan Kak. yang disampaikan, Kak Ditra cukupkan. Kita tutup dengan berdoa menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sore Waalaikumsalam Alia. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat Kita malam Kak jumpa Ditra. hari Rabu ya. Ya, Baik Bye. Kak. selamat istirahat dari jangan Ya banyak Kak. ya, jangan pikir keras-keras. Siap. Ya, Gak masalahnya nggak kedengaran dari tadi. Jadi kayak, oh ya udah. udah Ngekat aman. ini suaranya. Aman. Sejauh ini tadi nggak ada kendala kan? Trouble sinyal Kak Ditra aman ya? Aman Kak, hanya dari Aman ya, saja yang Alhamdulillah. untuk Yaudah, yaudah, trouble. yuk. Oke, Kak Ditra stop recording.